Assalamualaikum, kali ini saya pengen sharing seputar me time. Me time ini adalah waktu untuk sendiri atau perlu rehat atau istirahat sejenak dari sibuknya aktivitas. Karena diketahui hari ini bagaimana waktu yang begitu cepat, informasi yang begitu banyak, dan mungkin ada pekerjaan yang terasa tidak ada hentinya. Baik sebagai seorang suami yang pulang malam, berangkat pagi pulang malam gitu ya, atau mungkin bagi seorang istri yang memiliki anak lebih dari satu. Apalagi jikalau anaknya usianya mungkin masih berdekatan sehingga sibuk mengurusinya. Tidak ada pembantu atau tidak ada yang membantu untuk mengurus anaknya. Nah, seringkali kejadian seperti ini membuat banyak orang jadi stres, capek, lelah, bahkan mungkin ada yang sampai berputus asa. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan padatnya kesibukan, dengan padatnya informasi, dengan lelahnya bukan hanya fisik, tapi jiwa dan mental ini perlu rehat sejenak. Namun kali ini me time-nya bukan hanya me time meninggalkan kewajiban, tapi bagaimana me time orang tua teladan. Nah, me time orang tua teladan itu tidak bagaimana meninggalkan kewajibannya, tidak meninggalkan tugasnya. Nah, ini kita harus bagaimana cerdas dalam membuat diri kita berdamai kembali tanpa harus mungkin berlama-lama, tanpa harus mungkin meninggalkan anak, tanpa harus mengurung di kamar, membiarkan anaknya, tanpa harus mungkin tidak berangkat kerja supaya bisa berdamai hatinya. Jadi, me time ini gimana caranya? Mungkin dengan waktu yang singkat, dengan tetap menjalankan aktivitas dan kewajiban, tapi hatinya bisa berdamai dan kembali menjadi badan yang sehat dan mental yang sehat. Maka mungkin ada yang me time-nya atau dia merasa lebih baik ketika misalkan ada dia salurkan kekesalannya, dia salurkan rasa capeknya dengan makanan atau kuliner. Kan ada juga ya, yang ketika itu misalkan saking capeknya, saking lelahnya, dia pengen makan yang banyak, dia pengen kuliner, bahkan mungkin ada yang makannya pedas, mungkin ada yang bagaimana cari ke tempat yang jauh, gak apa-apa, yang penting dia bisa makan apa yang diinginkannya. Atau mungkin dengan jalan-jalan kemana gitu ya, mungkin ke pantai, ke gunung, ke tempat wisata, sehingga ya sedikit bisa lebih baik lagi, sedikit bisa lebih senang, refresh, dan ya itu mungkin salah satu untuk menjaga kewarasannya. Atau mungkin dia harus ketemu dengan orang, dia harus silaturahmi, dia harus ngobrol, dia harus curhat, atau mungkin dia harus main media sosial, dia harus bagaimana banyak yang dia lakukan, mungkin tergantung daripada setiap orang. Nah, sebenarnya me time orang tua teladan atau mungkin dalam Islam sebenarnya sangat dekat, bahkan mungkin tidak menghabiskan banyak biaya gitu ya. Karena ketika misalkan tadi jalan-jalan, dia kuliner, ya pulang stres lagi karena uangnya habis, karena mungkin boleh jadi capek juga, lelah juga ya. Nah, sebenarnya ya kita pengen ya bahagia ini atau me time ini nggak perlu jauh-jauh, bahkan mungkin sambil beraktivitas, sambil menjalankan kewajiban, tapi kita bisa mendapatkan ketenangan. Nah, maka tentu kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, yaitu banyak mengingat Allah, banyak menyebut nama Allah, sehingga hati dan pikirannya tetap tenang. Walaupun mungkin pekerjaannya banyak, permasalahannya banyak, sangat capek dan seperti tidak ada hentinya, maka dengan senantiasa berzikir, minimal mental kita akan menjadi kuat, mental kita akan tetap terkondisi dan stabil. Ya, yang sederhana aja seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus mungkin dalam setiap aktivitasnya. Lalu kalau misalkan lisan kita tidak mampu
mengucapkan karena mungkin kita harus beraktivitas dan harus ngomong, maka coba tanamkan zikirnya dalam hati. Mungkin dalam hati bisa menyebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sehingga hatinya tetap tenang. Walaupun mungkin kita berbicara, walaupun kita beraktivitas lainnya, tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin salah satu me time-nya kan kita ada bagi seorang muslim yaitu sholat 5 waktu. Nah, ini kan di mana kita senantiasa khusyuk, senantiasa menundukkan, senantiasa ruku, senantiasa sujud, senantiasa berdoa di sana. Bahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kita menyerahkan semua kehidupan kita, baik hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sujud, kita ruku, kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan sebenarnya bagian daripada me time kita. Dan ini sangat hebat luar biasa karena me time kita bersama Sang Pencipta atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka keluh kesahnya sebenarnya tumpahkan ke sana. Keluh kesahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengingat Allah, hatinya akan menjadi tenang. Nah, barangkali kadang-kadang mungkin kita sudah sholat tapi belum tenang. Berarti harus ada evaluasi dalam sholatnya karena kita sholat. Kadang-kadang nggak ingat Allah, masih menghayal, masih ingat yang lain, masih tidak khusyuk. Jadi lupa rokaat, jadi tidak ingat Allahnya. Maka ada sholat 5 waktu ini sangat penting bagi kita untuk menjadi me time, untuk kembali pulih lagi, untuk merefresh lagi, untuk kembali senang lagi. Dan terlebih lagi ditambah misalkan ibadah lainnya, sholatnya bukan hanya sholat 5 waktu, tapi tambahkan dengan sholat sunnahnya. Mungkin ada duha, ada tahajud, bahkan di sepertiga malam, di saat mungkin orang lain tertidur, dan ayah bunda bangun, di sana berkeluh kesah kepada Allah. Itu memberikan energi yang besar, ngecas kepada dirinya, kepada hatinya, supaya kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada me time yang lainnya, untuk apa lagi di sela-sela waktu sambil capeknya mungkin membaca Al-Qur'an, di mana ada mujizat Al-Qur'an, di mana membuat ketenangan, meningkatkan kecerdasan. Ya, banyak sekali daripada mujizat Al-Qur'an yang membuat dia hatinya semakin tenang. Ya, mungkin kalau belum bisa membacanya banyak, 1 juz karena banyak kesibukan, ya mungkin 2 lembar, mungkin 1 lembar, atau mungkin beberapa ayat, tapi itu menjadi kekuatan bagi kita. Nah, maka sebenarnya me time orang tua teladan, yaitu yang bagaimana dia mengkondisikan hatinya, mengkondisikan dirinya, tidak kepada hal-hal yang mungkin membuat dirinya capek, membuat dirinya lelah, tapi justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika misalkan tadi mau jalan-jalan, mau makan-makan, mau segala sesuatu, ya nggak apa-apa, tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah berlebihan. Tapi ketika ayah bunda mampu me time-nya menjadi orang tua yang teladan, mampu me time-nya menjadi tambah soleh, tambah baik, maka ini bermanfaat bukan hanya dirinya, nanti kepada anak-anaknya, atau kepada lingkungannya, karena mereka melihat bahwa ketika kita ada masalah, dibawanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dibawanya kepada yang membuat hakikat, dan kita menjadi tenang, menjadi senang, dan mudah-mudahan mampu melahirkan anak keturunan yang soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.